أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tempatnya bagi kita saat ini untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak dan petunjuknya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadat salat Jumat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadat salat Jumat yang kita tunaikan saat ini,
senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkanlah khatib untuk menyampaikan ajakan khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah insya Allah kita akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Walaupun Hari Raya Idul Fitri hampir 2 minggu kita lewati, namun suasananya masih kental terasa, terutama dengan adanya kegiatan halal bihalal. Apa yang menjadi landasan atau dasar pemikiran adanya kegiatan halal bihalal ini? Rasa-rasanya kita sependapat, tiada lain adalah karena kita merasa punya kesalahan. Kita merasa punya dosa dan punya kesalahan terhadap sesama. Oleh karena itu maka tradisi atau kebiasaan halal bihalal menjadi suatu momentum yang amat berharga. Tiada lain adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Dengan ibadat saum kita memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang telah diperbuat. Dengan halal bihalal kita akan saling memaafkan dari segala kesalahan yang telah kita lakukan terhadap sesama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasanya kita penting juga mengetahui apa sih itu dosa. Dosa didefinisikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah ma haka fi nafsika wa karita ayyatali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan tidak suka kalau diketahui orang lain. Berdasarkan hadis ini jelas, tanpa perlu diperjelas lagi bahwa dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa. Rasa-rasanya tidak ada orang yang nyaman berbuat dosa kecuali orang itu sudah tidak punya iman, orang itu tidak punya akhlak, orang itu tidak memiliki kepribadian sebagai manusia. Kenapa ada orang mencuri secara sembunyi-sembunyi? Kenapa ada orang berghibah di belakang orang yang digibahnya? Kenapa orang memfitnah orang lain di belakangnya? Itu tiada lain adalah karena perbuatan itu meresahkan jiwa. Dan di saat perbuatan itu diketahui orang lain, maka pasti tidak suka. Hadirin, tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Dan pasti itu pernah kita rasakan, bahwa jiwa kita tidak akan tenang pada saat kita memiliki kesalahan terhadap orang lain, dan jiwa kita juga tidak tenang pada saat kita berbuat dosa kepada Allah. Hadirin, lantas ada yang memberikan batasan tentang dosa, ada yang memberikan penjelasan tentang macam-macam dosa. Dosa itu ada yang berat, bahkan saking beratnya tidak akan diampuni Allah. Jadi satu adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah. Yang kedua adalah dosa
yang bisa diampuni Allah jika Allah berkehendak mengampuninya. Dan yang ketiga, ada dosa bukan ranah Allah untuk mengampuninya, bahkan Allah tidak berkuasa mengampuninya, yaitu adalah dosa terhadap sesama manusia. Hadirin, dosa apa yang tidak akan diampuni Allah? Tiada lain adalah dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Hadirin, sering kita berpikir, bahkan mungkin kita pernah mendapatkan pelajaran dari ustadz kita tentang bentuk-bentuk perbuatan syirik, yaitu menyembah patung, menyembah pohon, menyembah sungai. Rasa-rasanya saat ini umat Islam sudah tidak ada yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah sungai. Tetapi ternyata banyak perbuatan-perbuatan syirik yang kita lakukan, namun kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Contohnya adalah orang yang menuhankan kedudukan, orang yang menuhankan jabatan, orang yang menuhankan kekayaan, sehingga untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, dan kekayaan itu dia melakukan berbagai cara, karena dalam pikirannya hanya dengan kedudukan, jabatan, atau kekayaan itu dia akan mendapatkan kesenangan hidup, akan mendapatkan kemuliaan hidup. Sehingga tidak heran kalau saat ini kita melihat banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, dan kekayaan itu. Bisa dengan cara korupsi, bisa dengan cara memanipulasi, bisa dengan cara nyogok sana sini untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan serta kekayaan itu. Itu tiada lain adalah karena dalam akidahnya, dalam pikirannya, bahwa kekayaan, kedudukan, dan jabatan itu adalah menjadi Tuhan bagi dia. Kemudian hadirin, ada hal yang sangat ringan kita mungkin pernah melakukan, bahkan mungkin terbiasa melakukan, tetapi itu sementara adalah perbuatan syirik, yaitu di saat kita berjanji kepada kawan, nanti jangan lupa datang ke tempat saya. Lantas kita jawab, pasti saya datang. Hadirin, jawaban pasti itu bagian dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena seolah-olah manusia meyakini bahwa saat nanti itu masih ada, padahal tidak ada kekuasaan manusia untuk bisa memastikan. Oleh karenanya Allah berfirman, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan ini akan saya kerjakan besok, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendakinya. Jadi hadirin, jangan sekali-kali kita mengatakan pasti akan saya lakukan, pasti akan saya tepati, kecuali dengan melafazkan insya Allah. Jika Allah berkehendak saya akan datang, insya Allah jika Allah berkehendak akan saya lakukan. Hadirin, jika manusia mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa yang bisa diampuni Allah jika Allah berkehendak mengampuninya. Hadirin, dosa ini adalah dosa melanggar perintah Allah, dan yang sering kita dengar adalah dosa-dosa kecil. Ada yang mengatakan begitu. Hadirin, kenapa dosa
melanggar perintah Allah dalam kategori perintah yang ringan akan diampuni Allah, karena melanggar perintah-perintahnya beda dengan berbuat syirik. Kalau berbuat syirik langsung kepada Allah berbuat dosanya, tetapi melanggar perintah Allah itu yang dilanggar adalah perintahnya. Sering kita punya pengalaman di saat anak kita, bukan sering, mungkin ada di antara kita yang punya pengalaman di saat anak kita kemudian berbuat atau memaki-maki seorang ayahnya. Mohon maaf bukan kita. Di saat seorang anak memaki ayahnya dengan kata-kata tentu yang bukan kata-kata yang baik, pasti orang tuanya atau ayahnya akan merasa sakit luar biasa. Tetapi berbeda pada saat seorang ayah meminta kepada anaknya, tolong ini kasihkan atau bayarkan hutang ayah ke satu toko atau kepada seseorang, atau ini tolong SPP bayar ke sekolah, lantas oleh anaknya diselewengkan. Pasti kesalahan anak itu tidak seberat dengan memaki-maki ayahnya. Bisa jadi seorang ayah akan memaafkan apabila anaknya menyalahkan atau menyalahi perintah ayahnya. Kamu sudah tidak mentaati perintah ayah, karena itu maka ayah tidak akan memberikan kepercayaan lagi sama kamu, tapi kesalahan kamu akan ayah maafkan. Bisa semacam itu. Tetapi kalau ayahnya yang dimaki-maki, tentu berbeda tingkat kekesalan ayahnya itu. Hadirin, yang ketiga adalah dosa yang tidak berkuasa Allah mengampuninya, yaitu adalah dosa terhadap sesama manusia. Di dalam Al-Quran, wallahu alam, khatib belum pernah menemukan ada perintah untuk minta maaf terhadap kesalahan sesama manusia. Tapi yang Allah perintahkan itu adalah memaafkan. Fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkan dadamu. Ada lagi dalam Al-Quran, misalkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi memaafkan kesalahan manusia. Hadirin, ada penjelasan begini, kenapa tidak diperintahkan minta maaf tapi Allah memerintahkan memaafkan? Alasannya, orang yang berbuat salah tidak usah diperintah harus minta maaf, tapi harus minta maaf cepat. Tetapi kenapa diperintah untuk memaafkan? Karena sesungguhnya memaafkan itu adalah perbuatan yang berat. Kemudian jika minta maaf diperintahkan, maka akan ada orang yang menyalahgunakan kesalahan. Gampang saya berbuat salah, nanti juga minta maaf. Tidak demikian, tetapi Allah memerintahkan agar memaafkan, wal 'afina 'anil nas. Tetapi berbeda dengan kesalahan terhadap Allah. Kalau kita punya kesalahan kepada Allah, maka kita harus minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbik. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mudah memaafkan kesalahan hambanya. Boleh dikatakan, kalau manusia berpikir untuk minta ampun kepada Allah, Allah sudah bisa mengampuninya. Tetapi manusia tentu pada saat ada orang berbuat salah, untuk bisa memaafkan itu bukan perkara mudah. Sering ada orang yang tercatat dalam hatinya bahwa si Anu pernah berbuat salah, enggak lupa sampai kapanpun. Oleh karenanya perintah Allah dalam Al-Quran, selain memaafkan juga berlapang dada. Fa'fu wasfahu. Hadirin, tentu di momentum Ba'da Idul Fitri ini, mari kita segera mohon ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan selama ibadah di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan setelah Lebaran ini, di mana kita ada kebiasaan halal bihalal,
kita tidak ragu untuk minta maaf dan kita berlapang dada untuk memaafkan. Insya Allah dosa kita kepada Allah akan hilang dan dosa kepada sesama manusia juga akan hilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.